Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan akhwat fillah sallallahu alaihi sekalian, jamaah kajian pada maghrib yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah masih melimpahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, juga nikmat waktu luang, sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu yang itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim. Kenapa kita perlu thalabul ilmi? Kenapa kita perlu mencari ilmu? Kenapa kita perlu mendapatkan ilmu? Agar apa yang kita kerjakan, ibadah kita, muamalah kita, semua tingkah laku kita ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena ibadah itu selain ikhlas juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengetahui ini adalah tuntunan dari Rasulullah? Ya, kita belajar hadis, belajar ilmu-ilmu yang dituangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Nah, yang kita kaji pada malam hari ini adalah kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dan yang kita kaji tentang masalah fikih. Yang pertama adalah fikih thaharah, dan kita sekarang masuk dalam pembahasan al-ghuslu, mandi. Maksudnya mandi di sini adalah mandi wajib, bukan sekedar mandi biasa untuk membersihkan tubuh, tapi juga membersihkan hadas besar. Di bulan yang lalu kita sudah bahas hal-hal yang mewajibkan mandi. Apa itu? Satu, janabah. Habis hubungan suami istri itu wajib untuk mandi janabah. Kemudian yang kedua, ketika sudah selesai dari haid dan nifas, ibu-ibu sudah yakin selesai, berhenti haid nifasnya, menstruasinya, maka wajib mandi. Yang ketiga, ketika seorang masuk dalam agama Islam, dan yang masuk dalam agama Islam wajib untuk mandi. Dan yang keempat adalah karena kematian. Orang yang meninggal dunia itu harus mandi, karena nggak bisa mandi sendiri maka dimandikan. Kewajiban kaum muslimin adalah memandikan jenazah yang sudah meninggal dunia. Siapa yang memandikan? Kerabatnya, kalau bisa anak-anaknya. Kalau tidak bisa ya laki-laki dimandikan oleh kaum muslimah, sama laki-laki, kemudian yang muslimah dimandikan juga oleh muslimah. Jangan sampai seorang muslimah dimandikan sama laki-laki. Itu kan Pak Mudin, rapopo, nggak boleh. Meskipun sudah meninggal dunia, tetap harus dimandikan sama ibu-ibu. Biar yang mengetahui auratnya, yang memegang auratnya itu hanya pihak perempuan. Jangan sampai ada laki-laki, apalagi dia itu bukan mahramnya, sampai menyentuh tubuh si ibu ini dalam kondisi nggak menggunakan pakaian. Maka wajib, mestinya di masjid-masjid itu punya tim
Tashizul janais, pengurusan jenazah, sejak memandikan, mengkafani, mensolatkan, itu diusahakan. Laki-laki ya yang ngurus laki-laki, perempuan yang ngurus perempuan. Ini barusan dapat kabar RT saya sebelah barat rumah itu, sebelah barat pondok ya, Pak Solihin meninggal dunia. Pak RW atau Pak RT ya? Pak RW ya. Yang punya showroom itu loh Pak. Yang punya showroom, yang jaga showroomnya di Mayang gitu. Di rumah juga punya dulu itu dia motor-motor itu, tapi sekarang sudah enggak. Dia jaga showroom yang ada di Mayang itu. Barusan tadi sebelum maghrib meninggal dunia, dan jenazahnya katanya masih di rumah sakit. Gimana? Ya tadi sebelum maghrib sudah meninggal ya, sebelum maghrib. Terus hal-hal yang disunahkan untuk mandi. Kalau tadi kan wajib nih, 4 ini wajib. Terus ada 4 lagi yang sunnah. Sunnah untuk mandi besar ya, mandi janabah. Apa itu? 1, sholat Jumat. Sholat Jumat itu nggak wajib, tapi disunnahkan. Yang Arab sholat Jumat itu mandi. Diusahakan mandi terus berangkat sholat Jumat. Tapi kalau nggak memungkinkan ya mandinya pagi hari. Lah kok arep kerja ki engko nek mandi nang kantor ya ora mungkin. Ya sudah, berarti sebelum berangkat kerja mandi dulu, diniatkan mandi untuk sholat Jumat ya, meskipun setelah itu nanti kerja terus baru sholat Jumat. Memang idealnya itu kalau hari Jumat itu nggak didahului dengan kerja. Kerjanya itu setelah sholat Jumat. Idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh, itu mencari rezekinya itu setelah sholat Jumat. Tapi di Indonesia ini karena Jumat tidak libur, kerja sebelum sholat Jumat kesempatan tinggal istirahat. Ya teko setengah rolas pertama kali ngambil air wudhu, masuk masjid, ambil posisi paling strategis di belakang sendiri bawah kipas angin. Salat 2 rakaat. Habis salat 2 rakaat terus berdoa, Bismikallahumma ahya wa amut. Tidur sak rampunge. Adzan ora krungu, khutbah babar belas ora krungu, ngerti-ngerti komat dibangunkan kaget. Loh, sholat Jumat kok orang adzan, orang nganggo khutbah langsung komat. Soalnya pas adzan pas khutbah we turu ngatek ngorok-ngorok sisa. Ya. Itu fenomena sholat Jumat di Indonesia. Apalagi khotibnya wis sepuh maca sisan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Ya kayak dikipasi kan. Kabeh turu kabeh. Rasulullah khutbah Jumat itu semangat, berkobar, matanya memerah. Sehingga nggak ada kesempatan jamaah itu ngantuk orang. Di antara suaranya tegar. Cah nom-nom sing masih semangat, sing tua-tua istirahat sik wae. Masa khutbah. Dalilnya apa? Bahwa mandi di hari Jumat itu adalah sunnah. Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli mukhtalim. Mandi Jumat itu merupakan kewajiban bagi setiap orang baligh. Meskipun ada kata-kata wajibun, itu para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Jadi kalau toh kita nggak sempat mandi Jumat, mandi wajib, itu tidak berdosa dan sholat Jumat kita sah. Meskipun tidak mandi, tapi lebih utama itu adalah mandi. Bahkan kalau bisa itu ya Rasulullah menyebutkan man ghassala waghtasala. Barang siapa yang mandi dan menjadikan istrinya jadi mandi. Maksudnya apa nih? Orang guratus dewi tapi yang ngejak bojone. Berarti hubungan intim suami istri. Itu aslinya bukan malam Jumat, Pak. Pasnya itu hari Jumat, Jumatnya pagi. Karena hadisnya ini barang siapa yang mandi dan menjadikan istrinya ikut mandi, berarti kan janabah. Dua-duanya mandi wajib.
Kemudian setelah itu berangkat ke masjid. Berarti kan orang kerja nih, makanya jam piro, jam 7, jam 8, jam 9 gitu. Ada nggak masjid sini yang berangkat jam 7, jam 8, jam 9? Merano, cek diresiki. Bisanya kapan? Ketika jenengan umroh, jenengan haji, jam 7, jam 8, jam 9 masih bisa berangkat. Semangat mereka berduyun-duyun, diusahakan berangkatnya lebih awal di Masjidil Haram. Tapi dengan Indonesia selain Masjidil Haram tidak mungkin. Mangkat kadang-kadang azan agak mangkat, khotib munggah ora wong 5, 10 gitu. Begitu azan berkumandang agak mangkat. Itu sudah terlambat. Salat Jumat kok azan agak mangkat niku pun terlambat. Yang paling utama itu berangkat di waktu pertama. Itu tidak seperti berkorban dengan unta. Waktu kedua seperti berkorban dengan sapi. Waktu yang ketiga seperti berkorban dengan kambing. Yang keempat seperti berkorban dengan ayam. Yang kelima seperti berkorban dengan telur. Sudah berkorban dengan telur, terakhir kali berkorban dengan telur. Nggak ada berkorban dengan telek ngoten. Berarti mangkatnya jam piro? Jam 7, 8, 9, 10, 11. Setengah 12 sudah masuk waktu zuhur. Imam sudah berdiri di atas mimbar, catatannya sudah ditutup, udah nggak ada lagi dapat pahala. Telur aja nggak dapat, telek juga nggak ada itu. Berarti kalau sudah azan kok baru berangkat ke masjid itu pun telat. Lah Jumatannya gimana? Jumatannya ya sah, nggak perlu mengganti dengan duhur, tetapi nggak dapatkan pahala onta, sapi, kambing, ayam, telur itu tidak dapat. Terus yang kedua, ikhram. Disunahkan mandi bagi yang hendak melakukan ikhram untuk umroh atau haji. Lantaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini dan memerintahkannya. Pakai baju ikhram ya, kalau laki-laki 2 lapis kain. Sebelumnya mandi dulu, tapi jangan pakai sabun, jangan pakai wangi-wangian. Kan sabun dikhawatirkan nanti wangi kan itu. Nggak usah pakai sabun karena dikhawatirkan itu wangi. Nggak usah pakai minyak wangi. Ya. Dimandi dulu, kemudian setelah itu pakai baju ihram. Ya. Setelah itu kemudian baru melaksanakan tawaf, sa'i, rambutnya sa'i, terus tahallul, rambutnya digundul, baru boleh kemudian melaksanakan yang dilarang. Hubungan suami istri boleh dan lain sebagainya. Nikah juga boleh. Tapi selama menggunakan baju ikhram, tidak boleh nikah dan menikahkan, tidak boleh hubungan suami istri. Ya, itu ketika dalam kondisi ikhram. Orang yang ikhram namanya muhrim. Jadi jangan keliru ya. Orang yang ikhram namanya muhrim, tapi kalau orang yang haram dinikahi namanya mahram. Ini mahramku, ponakanku. Ini mahramku, anak lenangku. Ini mahramku, bulekku. Mahram itu yang haram dinikahin, itu mahram. Tapi nek muhrim itu yang pakai baju ikhram, pakaian ikhram. Terus yang ketiga, memasukin kota Mekah dan berwukuf di Arafah. Jenengan haji mau wukuf di Arafah, disunahkan mandi dulu. Tadi termasuk pakai baju ikhram juga sunnah ya. Nek ora dicek ya ora apa-apa. Bisa kok langsung pakai baju ikhram enggak apa-apa. Ya. Ini di Bir Ali itu kan, dari Madinah mampir di Bir Ali, do mandi dulu, terus pakai baju ikhram, karena baju yang kita pakai lepas semuanya, termasuk sempak-sempaknya ya itu dilepas semua. Nah terus kita menggunakan baju ikhram, baru perjalanan ke Mekah 4 jam 5 jam gitu kan. Mampir hotel sebentar, naruh tas mungkin, langsung tawaf, terus sa'i, tahallul. Yang keempat, memandikan mayat. Dengan habis memandikan mayat, maka disunnahkan setelah itu mandi, ya, mandi. Bukan sekedar wudhu, tapi mandi besar. Mandi besar itu gerujuk seawak, termasuk rambut. Ya. Itu yang disunnahkan untuk mandi. 4 juga. Salat Jumat, ikhram, masuk kota Makkah, termasuk wukuf di Arafah. Terus setelah memandikan jenazah, hal-hal yang difardukan, disunahkan dan dimakruhkan ketika mandi.
Satu yang difardukan, yang diwajibkan, satu niat. Innamal a'malu binniyat. Jenengan habis hubungan intim suami istri, terus mandi itu jangan sekedar mandi tok, Pak. Diniatin. Nawa itu dalam hati, meskipun saya mandi ini untuk membersihkan hadas besar karena saya habis hubungan suami istri. Tapi nek jenengan nggak niat itu nggak sah. Nggak sah mandinya. Aku mau kuradus tok kira niat ya ulangi lagi dari awal. Aku mau adus sih niatnya kok sumuk reget gatelan aku terus mandi lali orang niat. Ya berarti belum sah. Niat kan sebelum mandi mau masuk kamar mandi niat nawa itu bahwa saya mau membersihkan diri dari hadas besar, yaitu hubungan suami istri. Kemudian yang kedua, yang setelah niat itu yang kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh secara merata, seraya menggosok-gosok bagian yang memungkinkan digosok dan menuangkan air kepada bagian yang sulit digosok sampai ia punya dugaan kuat bahwa air telah merata ke seluruh tubuh. Jadi diusahakan semuanya terkena air ini, termasuk rambut-rambut ibu-ibu itu ya, kalau menggunakan kuncir atau digelung ya, kemudian terus dilepas ya. Termasuk nanti di sini disebutkan menyela-nyela jari dan rambut, baik rambut kepala maupun rambut lainnya, serta meneliti bagian yang tubuh yang sulit untuk dilewatin air seperti pusar dan lain sebagainya. Insyaallah ini itu betul-betul kalau kita mandi wajib itu semuanya dipastikan dalam kondisi sudah basah. Sebagaimana kalau wudhu juga seperti itu, anggota tubuhnya jangan sampai masih ada yang kering. Ya. Terutama di sela-sela jari tangan, sela-sela jari kaki. Maka jangan lihat di masjid-masjid yang sudah profesional itu tempat wudhunya itu ada tempat duduknya. Sehingga nyaman Bapak. Jadi ketika menyala-nyala kaki itu ya sambil duduk gini, enggak. Jadi kakinya digini-ginikan, tangannya. Jangan sampai wudhu basuh kaki cuma dialiri air tok. Itu kemungkinan sekali masih ada yang kering, belum kena basahan, apalagi di sela-sela jari kaki itu belum basah. Berarti kalau seperti itu wudhunya batal sah. Termasuk waktu cepat-cepat buru-buru terampung langsung, yang mungkin dikala belum basah, rambutnya juga belum basah, salah-salahnya rambut belum basah, ya. Dipastikan bahwa air itu sudah masuk ke dalam seluruh anggota tubuh, termasuk yang cat, pak tukang itu ya, karena catnya harus dibersihkan dulu. Ibu-ibu yang pakai make upnya itu kalau menghalangi air mengenai tubuh jenengan itu berarti wudhunya boten sah, kemudian mandinya juga tidak sah. Terus bagaimana? Ya sudah dibersihkan dulu make upnya sampai bersih. Makanya kalau mau make upan yang larut dengan air, jangan sampai make up yang tidak tembus air. Termasuk kutek, kitekan itu juga nggak boleh itu karena menutupin pori-pori kuku. Yang dibetulkan itu pacar, malah justru daun pacar itu tidak apa-apa. Justru Rasulullah SAW itu mensunahkan ibu-ibu, mbak-mbak itu pakai daun pacar. Sampai Rasulullah pernah lihat tangan seorang wanita kok nggak pakai daun pacar. Iki tangannya wong lanang apa wedo? Tangan wedo kok ora ono bedane karo tangan lanang. Salah satu bedanya apa diberi pacar, daun pacar nggih. Bukan kitek. Nek kitek itu nanti akan menghalangi air wudhu sampai ke pori-pori kuku. Hal-hal yang disunahkan dalam mandi, tadi wajib ya tadi. Pokoknya wajibnya semuanya harus terkena basuhan air. Hal yang disunahkan satu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian kalau di dalam kamar mandi di batin wae kan. Karena nggak boleh mengucapkan lafaz Allah kan itu. Atau mengucapkan basmalahnya itu sebelum masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim.
Terus yang kedua, membasuh kedua telapak tangan pada permulaan sebelum memasukkan ke dalam wadah air. Nah, zaman riyen itu mandi itu kan dikolah, dibejana. Jadi sebelum tangan kita ini masuk ke dalam kolah itu diusahakan dibersihkan dulu. Setelah itu dimasukkan. Biur itu kan mungkin pakai ciduk atau apa. Membasuh kedua tangan dulu sebelum memasukkan ke dalam wadah. Terus memulai dengan membersihkan kotoran. Diusahakan kotoran di kemaluan itu dibersihkan dulu dengan tangan kiri, bukan tangan kanan, dengan tangan kiri. Terus mendahulukan anggota wudhu sebelum membasuh tubuh. Kalau bisa itu wudhu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersihkan kotoran di kemaluan, setelah itu terus wudhu. Setelah wudhu rampung, kecuali kaki ini, itu baru terus mengguyur tubuh kita. Dari sebelah kanan dulu, kanan terus baru kiri. Atau langsung guyur semuanya, tidak apa-apa. Terus berkumur, istinsyak, dan membasuh lubang kedua telinga. Jadi kayak orang wudhu itu. Usahakan wudhu, baru setelah itu kemudian terus mandi. Makanya Rasulullah SAW mencukupkan. Kalau kamu sudah mandi wajib, tidak perlu lagi wudhu, karena di dalamnya sudah ada wudhu. Bahkan mandi wajib itu lebih sempurna daripada sekedar wudhu, karena anggota wudhu itu sudah terbasuh semuanya. Jadi nggak perlu untuk mengulangi wudhu. Tapi kalau jangan kurang mantap tak wudhu menah, ya monggo, habis mandi janabah terus wudhu lagi. Terus hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi. Makruh itu nggak disenangi, tapi tidak sampai haram. Yang pertama, berlebihan dalam menggunakan air. Ini karena Rasulullah mandi dengan satu sok air, yaitu 4 mud sepenuh telapak tangan. Rasulullah mandi itu cuma pakai 4 telapak tangan. Kalian bisa bayangkan. 1, 2, 3, nggak sampai 1 ember. Mungkin embernya 1 ember kecil. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Wudhu dengan segini aja bisa. Maka mandi dengan 4 kleo ini insya Allah bisa. Bahkan cuma sekedar 2. Caranya bagaimana? Yang penting yang wajib-wajib saja. Sidik-sidik usahakan terus ya mungkin laki-laki, perempuan mungkin agak sulit ya, tapi laki-laki usahakan benar rambutnya sing pendek itu bisa 1 ember itu bisa. Dulu saya ketika tugas di Kemuning Tanen tahun 99 2000, 1 bulan di sana, Pak. Dinginnya luar biasa. Tidak sebagaimana hari ini, sekarang sudah nggak terlalu dingin di Kemuning itu. Betul-betul dingin luar biasa, air itu seperti es. Itu yang saya khawatirkan kalau malam hari itu sampai ikhtilam, mimpi basah. Nah mimpi basah kan harus mandi, Pak, padahal wadahnya luar biasa nih. Maka sama tuan rumah saya minta, Bu, saya minta air 1 termos. Untuk apa? Ya mungkin ngopi. Mungkin padahal itu saya gunakan untuk persediaan nanti. Kalau misalnya saya harus mandi janabah, mandi wajib. Ya, dengan 1 termos, diberi air sedikit, gayung, agak hangat, kita gunakan untuk mandi. Bisa nggak? Bisa. Mandi tidak terlalu berlebihan, cukup dengan 1 ember kecil itu insya Allah bisa. Ya. Bagaimana sekarang itu wudhu cuma dengan 1 gelas air, bahkan cuma pakai semprotan itu kan, semprot. Terutama ketika mau haji ya, di dalam pesawat kan tidak mungkin kita semua wudhu habis airnya. Maka cukup dengan segini kita gunakan untuk wudhu. Bisa nggak? Bisa. Ya. Terus mandi di tempat najis karena khawatir terkotori dengan najis. Ibu misalnya mandi di kamar mandi yang di situ kemungkinan besar ada najisnya. Kursiti, banyune, terus untuk kencing tok wanggune pesing sisa. Nah, dikhawatirkan nanti di situ ada najis, itu nanti hukumnya makruh.
Kalau bisa itu ya kamar mandi yang besar, dibersihkan dulu, disentor semua dulu gitu ya, disentor, baru setelah itu kemudian kita mandi. Kan sekarang kamar mandi itu kan jarang pakai bak, sekarang pakai ember yang besar itu loh, dibersihkan dulu ya, baru setelah itu kemudian kita mandi. Yang ketiga, mandi dengan sisa air mandi wanita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mandi dengan sisa air bersuci wanita. Nah dulu pakai jumblang wanita mandi dengan sisanya tadi itu dipakai sama laki-laki. Sah nggak sah, tapi makruh hukumnya. Kalau bisa itu ya laki-laki pakai jumblang sendiri, karena apa namanya jeding sendiri, perempuan jeding sendiri. Atau bareng-bareng itu malah tidak apa-apa. Rasulullah SAW itu mandi bareng dengan istrinya dalam satu bejana, itu ganti yang mandi, menggunakan air yang sama. Terus yang keempat, mandi tanpa satir berupa dinding dan sebagainya. Ini berdasarkan perkataan Maimunah, saya memasang satir untuk Nabi ketika beliau sedang mandi janabah. Tapi insya Allah di sini itu ya ini gitu. Insya Allah kalau di sini ini kan kamar mandinya tertutup semua, kecuali kalau mandi di pemandian umum. Di pemandian umum pun itu kan untuk renang pakai baju, masih pakai celana. Nanti pas ganti pakai masuk dalam kamar mandi kan. Tidak boleh mandi kok di tempat doai. Jadi nggak boleh gini kan Pak? Sama-sama Pak, ini loro-lorone yang podo macet-macet Pak. Bedanya kurang. Anu toh, teh ora metu ngono lho. Kok nyindir wae. Jadi diusahakan pakai sater. Pakai sater itu ya, biar tertutup. Jadi seandainya mandi tanpa satir tidak dimakruhkan. Pastilah Maimunah tidak memasang satir untuk Nabi. Dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya. Sungguh Allah maha malu, maha menutupi dan mencintai malu. Maka apabila salah seorang di antara kalian sedang mandi, hendaklah ia menutup diri. Nggak telanjang. Zaman cilik awake dhewe atuh senang kali loh. Dan cah cilik-cilik atuh senang kali ra apa-apa tapi wis gerang atuh senang kali ora katokan. Itu auratnya kelihatan. Yeah. Atau cuma pakai sempak tok gitu ya. Laki-laki itu sebenarnya auratnya kan dari pusar sampai apa? Lutut. Makanya kalau renang ya diusahakan menutupin pusar sampai lutut. Pakai celana pendek yang menutupin lutut atau pakai celana panjang. Ya mosok pernah pakai celana panjang apa iso? Ya iso wae. Jangan sampai pakai sempak tok. Yeah. Nah ibu-ibu ya di pemandian khusus wanita. Kalau toh di pemandian umum ya pakai jilbab lengkap gitu. Jangan sampai kelihatan auratnya. Yang kelima, mandi di air menggenang dan tidak mengalir. Rasulullah mengatakan la yahtasilanna ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Enggak boleh kalian mandi di air menggenang padahal sedang junub. Insya Allah kalau di umbul-umbul itu semuanya mengalir ya. Ada sumbernya terus keluar, sumbernya terus keluar. Nah, kalau teng umbul nilo niku nek teng kamar mandi ini malah boten enten krane niku. Semua mancur terus niku. Soalnya airnya dari air sumber. Ya. Jadi pas di pemandian umumnya itu, pas di kolamnya itu ya ada sumbernya terus langsung dibuang. Kemudian pas di dalam kamar mandi pun itu ya airnya mancur terus Pak, itu nggak ditutup kerannya itu, nggak ada kerannya itu, wis mancur terus langsung terbuang, disturah-turah teng mereka jenenge sumber air kan itu. Ya. Yang dilarang itu apa? Di kolam yang tidak mengalir. Ya, cuma diisi dengan sumur kan, berarti dipateni mampu terus beberapa hari tunggu renang pirang-pirang itu kan.
Boleh nggak boleh, tapi itu makruh. Ono sing pipis nang kursisan gitu kan. Kok ambune ijo, warnane ijo gitu kan. Ya. Zaman dulu ya belum kenal janti, belum kenal apa niku daerah-daerah perairan sana itu ya gitu itu. Tapi sekarang alhamdulillah itu sudah ada sumber air di sana, itu di Umbul Pelem pun juga besar banget kan itu kan, sumbernya itu langsung keluar, airnya kan langsung dibuang gitu. Itu tidak apa-apa. Bahkan mohon maaf kalau toh misalnya kencing di situ pun tidak apa-apa. Tapi ya masa terus pakai nguyuh kabeh ya akhirnya itu. Ya. Kenapa? Karena airnya mengalir dan tidak merubah bau, tidak merubah warna. Tapi lebih bagusnya nek mau buang air ya keluar terus di kamar mandi dulu ya, setelah itu baru nyemplung lagi untuk menjaga kesehatan kan. Terus sekarang kita masuk tata cara mandi. Tata cara mandi. Wah, itu sih sudah diatur toh nih. Islam mengatur bagaimana tata cara kita mandinya, mandi janabah ya, mandi besar. Membaca basmalah seraya berniat menghilangkan hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Niat menghilangkan hadas besar. Kemudian membasuh telapak tangan 3 kali. Terus beristinja, bersihkan kemaluannya tadi, dibersihkan dulu. Terus membasuh kotoran yang terdapat di kemaluan, lalu berwudu tanpa membasuh kaki. Berwudu tanpa membasuh kaki. Karena ia dapat membasuh kedua kakinya bersama wudunya dan juga boleh mengakhirkannya sampai selesai. Wudu semua anggota tubuh kita wuduin kecuali kaki. Kaki terakhir kali nanti. Jadi gimana tadi Pak? Mengucapkan basmalah, niat, terus basuh telapak tangan, basuh kemaluan, terus baru berwudu. Selanjutnya membenamkan telapak tangan ke dalam air. Menang jimbeng ya, itu langsung tangannya boleh dimasukkan. Lalu menyela-nyela pangkal kepala dengan jari-jari biur gitu kan, terus di sela-sela digaruk-garuk, dipastikan air masuk ke dalam pangkal rambut. Kemudian membasuh kepala beserta kedua telinga 3 kali dengan 3 kali cidukan. Basuh kepala dulu 3 kali, 1, 2, 3. Baru mengguyurkan air pada seluruh tubuh. Meskipun tidak sabunan, boten samponan, itu boten apa-apa. Wah, aku mulai rung samponan ini. Kadang-kadang samponan justru malah menjadikan mandi kita tidak sah. Kalau langsung samponan itu. Kalau langsung samponan. Udah rampung. Udah masuk isya ya Pak. Selanjutnya mengguyurkan air pada tubuh bagian kanan dengan membasuh sambil menggosok mulai dari bagian atas sampai ke bawah. Kemudian bagian tubuh kiri juga seperti itu. Jadi setelah guyur semuanya, ya, kepala dulu ya, setelah kemudian baju kanan, kiri. Ini sunnahnya saja nggih. Tapi ini jenengan itu, wah kok mumet kan, yang penting bismillah, kemudian terus tadi itu basuh tangan, basuh kemaluan, wudu, setelah wudu baru biar tidak apa-apa. Yang penting dipastikan semuanya itu sudah terguyur. Tata cara mandi ini berdasarkan perkataan Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak mandi janabah, maka beliau memulai membasuh kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah air. Kemudian membasuh kemaluan, terus berwudu, baru membasahi rambut, baru kemudian membasah seluruh, mengguyur seluruh tubuh. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Karena sudah masuk waktu isya, kita ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.